Dan biasanya kalau Mega sudah seperti itu dan masanya juga sudah komitmen, kita nggak tahu apa yang terjadi nih. Bahaya sekali. Artinya ini sudah memang apa ya? Kalau dalam militer ini angkat senjata ini. Kalau perang kan. Tapi yang ragu-ragu kan masih banyak. Bisa jadi dengan ada pidato Mbak Mega yang keras seperti ini, yang ragu-ragu tuh balik ke Ganjar lagi. Ya kan? Ini merasa, wah ini udah nggak main-main nih. Inilah yang membangkitkan semangat lagi. Nah, yang kita khawatirkan, semangat ini kalau tidak diorganisir dengan baik, tidak dikelola dengan baik, menjadi anarkisme. Oke, welcome to Total Politik, dan hari ini kita bersama yang mulia, yang dipertuanagungkan, yang dimuliakan. Ya kan, dipertuanagungkan itu kan Melayu kan, tradisi Melayu kan. Gak ngerti Melayu kan? Gak ngerti aku. Jawa aku. The Great Zulfan Linda. Ya, jadi abang dulu pernah di masa-masa Orde Baru pernah ini bang ya, ditangkap sama aparatnya. Bukan Orde Baru, itu udah reformasi. Reformasi. Yang tadi bawa bantuan itu loh. Bawa bantuan. Enggak dong, belum reformasi dong, masih 97. Nah, iya. Masih Orde Baru. Masih Orde Baru. Masa lebih kuat-kuatnya. udah krisis belum bang? Mau krisis itu. Ya udah krisis. Udah, berarti lagi. Tapi masih Soeharto kan. Ya, gimana Soeharto cerita? kan diangkat Mei 98. Selesai pemilu itu, ya kan. Jadi saya diminta Ibu Mega mengantar bantuan untuk pengungsi di Masjid Daud Bereh. Ini Daud Bereh ini paling sering disebut sama Opung Panda di sini nih. Ya, Soal perang saudara kan. Ya, jadi saya bawa bantuan 4 truk dari Banda Aceh, isi Indomie, beras segala macam. Udah begitu kira-kira setengah jam lagi mau masuk lokasi, datang pasukan Brimob, stop, berhenti, ya kita ditahan, nggak bisa jalan. Kiri kanan itu manuver, naik motor banyak, kita nggak tahu siapa ini, ya kan? Ada yang bilang itu kawan-kawan GAM yang melakukan manuver. Nah, kemudian kita kontak Pak Bimantoro sebagai Dankor Brimob waktu itu. Belum Kapolri ya? Belum. Bintang 2 berarti bang ya? Bintang 2 ya waktu itu. Kontak. Kemudian Pak Bimantoro mungkin kontak Kapolda, ya kan? Lalu dilepas. Dilepas, sampailah kita ke lokasi bantuan itu. Di sana masyarakat udah nunggu. Nggak, tunggu dulu, abang ditangkap tuh karena apa? Karena memberontak atau apa? Karena apalagi waktu itu Ibu Mega kan PDI yang tidak direstui oleh pemerintah kan? Ya itulah makanya dicurigai kan. Untuk apa ini? Kan kita tulis di truk itu kan kiri kanan kan, depan membawa bantuan dari Megawati Soekarno Putri. Oh, jadi emang show off ini ya. Namanya ditulis tuh bang ya? Ditulis. Itu makanya si Brimob ini kan pasti dia apa alasannya itu kan harus ada alasan memberontak. Menyetop abang. Sebenarnya tidak ditahan. Terus dia cek, coba mana STNK? Kita lupa pula bawa STNK. Gara-gara lupa STNK udah rezim pula yang kena kan. Gara-gara STNK ini akhirnya kita dibawa ke kantor polisi dulu. Urus STNK ini. Karena terlalu lama udah kita tinggalin aja mobil. Kita minta izin ngantar dulu nih bantuan dari Ibu Megawati ke pengungsi Aceh yang ada di tempatnya Daud Bereh. Oh, bukan karena Megawati kan? Dan bukan karena mau ngirim bantuan. Ya kan, pertama yang dilihat kan Megawatinya. Ini bantuan kok dari Megawati gitu kan. Pertama kan pasti itu dulu. Kalau enggak kan lewat. Habis itu cek STNK. Cek STNK. Pelanggaran lalu lintasnya di situ. Kenapa abang? Iya, udah salah, rezim terus salah, rezim gara-gara nggak bawa STNK, rezim yang salah. Iya, itu zaman Orde Baru bang ya? Orde Baru, masih 97 itu kan. Nah tadi Bu Mega juga
baru pidato dari Iya, betul. di acara konsolidasi apa relawan TPN. agak keras juga. Iya, Sempat ada kalimat-kalimat yang berbau tadi tuh ya tuh. Orde Baru. Orde Baru. Mainkan dulu dia. Kita kasih keluar gitu. Mainkan. Kenapa Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Berani tidak? Berani tidak? Berani tidak? Merdeka! 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 Menang kita! Ganjar Mahfud! Satu putaran! Arsyad tangannya agak susah tadi ya. Apa Karena pakai jaket kali. agak aneh aja lihat Arsyad mereka melawan Iya. gitu kan, melawan. Mau gitu. nggak gini semua satu forum gini kan? Iya kan. Kan Kadin mitra pemerintah biasanya. Pak. Iya. Iya, meskipun lagi cuti. Lagi cuti melawan. Iya. Pas lawan tadi Pak Arsyad gini juga ya? Iya gitu. Ya, tapi nggak begini gitu. Iya. Iya. Lembut, melawannya itu. lembut. Iya. Itu ragu-ragu kali bang? Atau apa? Apa boleh tuh? Ya Ragu-ragu nggak hijau? biasa aja. Oh nggak biasa. Belum biasa dia. Belum perlu latihan dulu ya. Perlu latihan dulu. Bonding dulu dan menyatu dengan bau dan keringat rakyat ini kan Iya. ya, bersama Marhen ini kan Bang bergerak dulu. Perlu ikut LK sekali dulu lah baru ada gede bang. ya? Perlu exercise. Gitu kan. Gimana tuh bang? Abang sebagai orang yang pernah berjarak 1 senti dengan Megawati Soekarno Putri ini ngelihat ini gimana Bang? Jadi saya kira apa yang disampaikan Bu Mega tadi itu pidato yang sangat serius, ya. Dan itu Mbak Mega ini sudah menunjukkan kemarahan yang luar biasa. Artinya memang situasinya sudah menurut dia sudah di luar batas, ya. Dia melihat ini situasi sudah di luar batas, situasi politik kita sudah, ya sampai dia mengatakan ini sudah sama seperti Orde Baru, ya artinya kan dia mengalami Orde Baru dan dia sekarang dia rasakan akan mengalami hal yang sama. Nah, itu yang kita lihat marah sekali. Jadi kalau menurut saya ini bukan hal yang main-main gitu loh. Dan biasanya kalau Mega sudah seperti itu dan masanya juga sudah komitmen, kita nggak tahu apa yang terjadi nih. Bahaya sekali, ya kan? Nah kembali lagi kalau kita langsung mau masuk ke ujung, yang kita khawatirkan kan itu sebelum pemilu sudah terjadi keributan, ya kan? Kalau setelah pemilu kemungkinan besar itu lebih besar lagi terjadi keributan. Pengalaman kita 2014-2019 kan ada kan gitu. Cepat aja dikendalikan dengan rekonsiliasi kan. Nah, tapi kalau ini dengan begini ini situasi tidak bisa kita prediksi. Siapa yang prediksi Mbak Mega itu pidato seperti ini malam ini, hari ini? Kan tidak ada yang menyangka. Sama juga tidak ada yang menyangka tiba-tiba Gibran menjadi wakilnya Prabowo. Nggak ada yang nyangka juga. Ini semuanya situasinya ini di luar perkiraan semua. Ini di malam jelang hari pertama kampanye bang ya? Ya. Secara resmi. Artinya ini sudah memang apa ya? Kalau dalam militer ini angkat senjata ini. Kalau perang kan, kita siapkan. Jadi kalau senjata kan kekerasan ya, kekerasan yang fisik ya. Tapi ini kan suatu gerakan politik. Kalaupun ada gerakan demonstratif, itu tidak sampai seperti yang kita gambarkan perang dengan bersenjata. Kata orang kan politik itu kan war without gun, ya kan, perang tanpa senjata.
Kalau ini iya bang, setuju kami bang. Iya. Ya. Tetapi ini iya. kalau Ya kan? Iya. Kalau ini iya. tapi kalau war itu politik with the gun. Kan gitu. Iya. Iya juga kan. Kalau politics, war without Gun. Gun. Kalau war, With gun. ya. politics with gun. Yes. Nah, jadi sama-sama politik sebenarnya. Satu pakai senjata, satu nggak pakai senjata. Tinggal pilih mau pilih yang mana. Nah kalau ini kan pilih ini politik tanpa senjata kan gitu. Perang tanpa senjata. Politik tanpa senjata. Nah, tanpa senjata dia punya semangat. Berantem saja tak benar. Ya. Dia punya semangat. Dia punya tekad. Karena kalau kita lihat kan gitu tadi tekadnya. Menang. Ganjar Mahfud 1 putaran itu kan dahsyat. Nah sekarang ini ada 2 presiden yang merasa 1 putaran. Capres. Ya capres ini sekarang dari para partai politik pendukungnya atau para pendukungnya menyatakan bahwa Prabowo 1 putaran, di sini juga 1 putaran. Di Amin juga ada yang ngomong 1 putaran. Nah itu Caimin sendiri ya. Iya, Caimin sendiri yang ngomong. Ini Bu Mega resmi nih. Ganjar 1 saya sih putaran. kalau Amin sih Anies Amin nggak mau komentari 1 putaran ya. Kayaknya itu ya untuk meyakinkan aja lah. Kalau Ganjar 1 putaran bisa jadi. Ini kan kita lihat kan begini. Ini sekarang ada yang ragu-ragu kan. Sebagaimana hasil survei, persentase orang yang senang pada Pak Jokowi itu kan sudah pindah ke Prabowo. Ya kan? Yang tadinya mereka ke Ganjar. Tapi yang ragu-ragu kan masih banyak. Bisa jadi dengan ada pidato Mbak Mega yang keras seperti ini, yang ragu-ragu tuh balik ke Ganjar lagi. Ya kan? Ini merasa, wah ini udah nggak main-main nih. Ini betul-betul kita harus menentukan sikap. Waktu tinggal 75 hari lagi. Mulai besok kan kampanye. Nah jadi ya tinggal kita lihat reaksinya apa nih. Besok itu reaksinya apa? Nah, Bang, ini kan sebuah hal yang baru ya di dalam sejarah berpolitik dan berdemokrasi kita. Bahkan di akhir Orde Baru saja, Golkar itu tidak menyerang Pak Harto. Yang Di akhir Orde Baru. PDI tidak. Enggak, di akhir Orde Baru, Golkar pun tidak menyerang Pak Harto walaupun menteri-menterinya mundur. Ya. Ya, tapi secara frontal Ya. Golkar Institusinya tidak. ya Meskipun kan? Golkar bisa saja membilas dirinya dengan menyerang Soeharto kan bisa Iya. untuk masuk ke format reformasi. Ya mundur aja. Mungkin Harmoko pernah bilang saya udah mengingatkan Pak Harto untuk mundur gitu misalnya. Tapi bukan konfrontasi yang terbuka gitu. Apalagi berhadapan-hadapan gitu. Nah, yang kedua itu contoh ekstrim lah ya. Pas Bu Mega selesai dulu di 2004 gitu ya. Partai pengusung Bu Mega, partai utamanya kan PDI Perjuangan dan maju bersama Bu Mega di 2004. Iya kan? Nah, di 2014 walaupun waktu itu Demokrat mengalami Masa sulit ya. isu skandal politik gitu ya, tapi di akhir masa pemerintahan Pak SBY bergandengan tangan dan memegang erat-erat Partai Demokrat dan itulah yang menjadi kendaraan Pak SBY hari ini. Tapi ini hal yang baru. Menurut Abang gimana nih Pak Jokowi yang awalnya itu sangat mesra dan didukung oleh PDI dan PDI Bu Mega bicara seperti tadi itu, kalau kita secara argumentasi ya kita lihat ini enggak, kan bagaimanapun PDI walaupun ada dikecewakan tapi juga ada menikmati juga dalam 8 tahun ini gitu ya. Dan masih menjadi bagian penting dari Iya, kekuasaan. bahkan sampai hari ini nggak ada menterinya yang mundur gitu. Dan Menko Polhukam ya. Jadi wapres. Wapres. Nah ini apakah serangan Bu Mega ya dalam tanda kutip ini menjadi sesuatu yang kontekstual bagi publik gitu ya, karena melihat fakta bahwa PDI dalam 8-9 tahun terakhir itu berada di barisan utama dan mendapatkan Keistimewaan. dan kenikmatan dari pemerintahan Jokowi, walaupun ada hal yang
menjadi kekecewaan karena memang seorang presiden tidak bisa membahagiakan semua orang gitu kan. Nah ini kontekstual nggak menurut Abang omongan Bu Mega? Ya konteksnya kalau kita kaitkan dengan persoalan ini kan bicara kekecewaan sebenarnya, itu kan. Artinya ada harapan. Ini harapan itu kan hilang. Harapannya bahwa PDIP ini kan dari awal itu merasa bahwa ini partai akan lebih besar, ya kan? Kemudian punya presiden baru, tapi berjalan bersama Jokowi kan gitu. Sekarang kan ternyata tidak jalan bersama Jokowi. Nah problemnya kan di situ. Masalah yang sekarang ini yang dipersoalkan oleh PDIP kan itu. Nah jadi sebenarnya begini, PDIP ini juga sempat menantang Pak Jokowi kan. Artinya Ganjar akan maju bersama atau tanpa Jokowi. Kalau dulu zamannya KIB baru dibikin, masih ingat nggak? Ganjar akan maju bersama atau tanpa PDI. Nah, Ada gitu ya? Betul. ya. Sekarang kan itu iya itu benar itu. Iya kan? Terutama Makanya ada skocinya terutama kan dianggap. waktu dideklarasikan sama Nasdem di Rakernas itu kan muncul namanya Betul. nomor 1 dia kan hasil keputusan Rakernas. Ganjar, Anies dan Prabowo. Andika. Andika. Hebatnya, Prabowo tidak masuk. kenapa itu Bang? Ya karena anak-anak muda kan nganggap ini faktor usia kan. Pilihannya kan gitu. Gitu. Kan kader-kader Nasdem yang milih ini kan waktu itu masih anak-anak muda ya. Gitu. Masa? Iya. Ya Bang Taslim maksudnya. Iya, Pak Enggar, Pak Susono. Oh dia nggak ikut milih, dia kan DPP. Ya. Mat Saroni, Ali, Mat Ali. ya. Ahmad Ali nggak Ya, juga. masih muda-muda Bang, baru selesai LK2 kayaknya. Iya, Mat Ali. Nah Terus jadi salah satu. kalau Mudah-mudahan kita lihat bagus. di sini, ini faktor itu aja. Ya, artinya sudah memang ini udah terbelah berat. Nah kemudian dari awal itu memang tarik menariknya itu kalau kita lihat berangkat dari persoalan keinginan yang berbeda. Mbak Mega mau Ganjar presiden, Prabowo wakil, kan gitu. Kalau kita tarik ke belakang lagi. Kemudian Prabowo kepingin dia presiden, Ganjar wakil. Ganjar wakil. Nah, ini bukan hanya kemauan Prabowo, tapi kan ada Pak Jokowi di sini. Punya saham. Punya saham. Maksudnya kemauan Pak Jokowi. Ya Pak Jokowi kan kepingin Prabowo presiden, Ganjar ini wakil, gitu kan. Yang kita bisa baca secara politik kan seperti itu. Ini setelah insiden Piala Dunia dan lain-lain lah ini ya. Ya, Piala U20 itu, Ya. gitu. Karena Pak Jokowi ini kan mengharap bahwa ya Ganjar itu menjadi seorang presiden yang ya sedikit independen lah. Ya tidak seperti dia menjadi petugas partai kan gitu. Nah kemudian dalam perjalanan justru dia melihat Ganjar ini kok mau lepas pelan-pelan nih mau lepas Dari? dari Pak Jokowi. Kan begini, ketika ada penolakan agak besar dari elit PDIP kepada Ganjar saat dia diusung menjadi calon presiden dengan tidak diundang di Jawa Tengah di acara-acara itu, kan Ganjar ini nempelnya ke Pak Jokowi dong. Ya kan? Kemudian setelah diterima di internal PDIP, nah dia merasa aman nih. Gue tanpa Jokowi juga bisa jadi presiden, capres kan gitu. Itu yang dia rasakan. Jadi yang meninggalkan siapa Bang? Pak Ganjar meninggalkan Jokowi atau Pak Jokowi meninggalkan Mas Ganjar? Ya ini kan psikologi saja. Ganjar kan merasa Jokowi ini nggak bisa jadiin gua presiden, capres. Yang bisa itu PDIP, Ibu Mega. Nah, pilihannya kemana? Saya kan mau jadi capres, bukan mau jadi teman Pak Jokowi. Ya kan? Nah, kalau seandainya waktu itu memang PDIP dengan Ibu Mega dengan Jokowi bisa bersama-sama, itu nggak ada masalah. Ini kan memang saya kira rancangan ini bukan rancangan baru ini kan. Pak Jokowi ini orang juga yang secara political engineering-nya itu jalan gitu loh. Dia bukan orang bodoh.
Orang aja selama ini nganggap Pak Jokowi ini nggak ngerti apa-apa. Ini orang ini political engineering-nya itu sudah dia ada dalam pikiran dia. Bisa membedakan yang mana yang laten dan yang manifest ini kan Bang. Function ini dia udah bagi-bagi itu kan. Ya. Kalau tadi pidato Bu Mega, latennya apa, manifestnya apa, Bang? Pidato sekeras itu. Dan agak berbeda pidato Bu Mega kali ini dengan pidato Bu Mega waktu apa nih? Yang menyampaikan pesan ini ya. Yang di broadcast itu, Bang. Yang baca prompter. Kalau pendekatan apa yang disampaikan Mbak Mega tadi, menurut saya susah kita analisis dari pendekatan laten atau manifest. Itu udah manifest semua ini. Ya ini udah terbuka semua. Oh. Iya kan? Gitu. Ya latennya apa? Kalau kita mau bicara laten ya lawan. Lawan apa? Ya pasti keributan. Ini adalah sebuah upaya untuk membakar Ya. amarah untuk jelang Pilpres. Kan ini gini. Selama ini kan melempem nih. Mana nih? Orang kan semua kalau PDIP itu kader-kadernya itu pasti mau puan pidato semangat teriak-teriak apa orang nggak dengar. Ya kan? Tepuk tangan iya. Ganjar siapapun. Bambang Pacul yang pidato. Tapi kalau Ibu Mega kan lain. Artinya ini sudah bicara bukan lagi fisik, ini udah bicara rohnya PDIP. Nah, Megawati ini adalah rohnya PDIP yang mendapatkan otoritas, ya kan? Ya. Untuk melakukan apa saja demi kepentingan PDIP. Ya. Ya, oleh karena itu, apapun yang dilakukan Mega pada titik yang sudah ini kan pada titik didih yang puncak ini. Ya. Titik didih yang puncak dilakukan oleh Megawati inilah yang membangkitkan semangat lagi. Nah, yang kita khawatirkan semangat ini kalau tidak diorganisir dengan baik, tidak dikelola dengan baik menjadi anarkisme. Iya kan? Anarkis itu apa? Muncullah kebencian-kebencian yang akhirnya menjadi benturan-benturan di lapangan. Ini kan yang kita paling bahaya. Itu kan yang kita rasakan ketika pada saat 27 Juli dulu kan. Gitu. Gimana Pak? Ya Ibu Mega kan pidato keras kan. Akhirnya orang terkonsolidasi nih. Terkonsolidasi. Nah, konsolidasi ini bisa nggak dimanage dengan baik? Tapi waktu itu Bu Mega pidato keras bisa mengkonsolidasi dan akhirnya bisa memicu penguasa waktu itu juga bereaksi cukup keras. Makanya ada kuda tuli, gitu kan Bang? Iya. Nah ini kan juga bisa resiprokalnya kan gitu tuh Bang. Apa hubungan sebab akibatnya tuh? Ya, gini itu kan posisinya waktu itu boleh dibilang Ibu Mega ini nggak punya kekuasaan, ya kan? Tidak punya kekuasaan, bukan ketua umum partai, bukan apa-apa, hanya dia seorang figur politik anak Soekarno. Nah, sehingga dampaknya ke masyarakat secara luas itu tidak ada. Sekarang ini persoalan ini organisasi partai politik besar ini punya kader, organisasi, sampai ranting, ya kan? Dari pusat sampai daerah. Nah ini kalau mereka mendengar pidato Mega ini, kalau ini tidak terkonsolidasi dengan baik, kita kan khawatir itu. Terjadi chaos. Persoalan kecil menjadi besar, melebar. Nah kita, yang tidak kita harapkan selama ini, dampaknya bagi kepentingan bangsa yang lebih besar. Apa? Ya misalnya pemilu, kita kan menghadapi pemilu nggak lama lagi, ya. Kalau ribut-ribut terus bagaimana? Dan situasi ini, kita kan terus banyak yang mengatakan bahwa Pak Hendro misalnya mengatakan kalau situasi ini tidak berubah maka Prabowo itu 1 putaran. Nah sekarang Bu Mega juga bilang 1 putaran. 1 putaran juga. Nah, berarti kan ini udah ada satu keinginan yang dahsyat sekali. Dua-duanya keinginan 1 putaran. Dan kecurigaan. Nah, sekarang ini muncul lagi kan hal baru. Kecurigaan kepada satu putaran kemenangan Prabowo dan Gibran dianggap ada kecurangan, ya kan? Akan menggunakan Polri, akan menggunakan Angkatan Darat, TNI,
Semualah kepala desa segala macam. Nah sekarang orang juga mulai muncul lagi loh. Ini satu putaran dengan hasil survei yang lebih rendah. Siapa lagi yang akan dipakai? Ya kan? Di dalam untuk meloloskan Ganjar Mahfud itu satu putaran. Iya. Itu juga problem lagi yang muncul itu di tengah-tengah masyarakat kita. Nah ini akhirnya yang kita khawatirkan, orang berpikir nih jangan-jangan tubuh Polri sudah terpecah dua nih. TNI sudah terpecah dua nih. Karena mengapa dianggap terpecah dua? Karena di sini kan dituduh TNI Polri berpihak ke sini. Kepala desa berpihak ke sini. Ya kan? Bahkan birokrasi dianggap berpihak ke sini. Kalau ini berani mengatakan satu putaran juga, oh berarti ada juga yang berpihak ke sini dong. Kalau enggak apa dasarnya? Artinya dua-duanya sudah menggunakan narasi kecurigaan adanya kecurangan. Jadi menang satu putaran itu bukan dalam game persepsi ini, menang satu putaran itu bukan kemenangan elektoral yang murni gitu, tapi pasti ada tunggangan kecurangan gitu. Baik di dua sisi yang sama-sama mengklaim kan tadi satu kan putaran. Kecurigaan terhadap kemenangan Prabowo dan Gibran satu putaran kan itu. Apa? Ya tadi kan ada kemenangan satu putaran Prabowo dan Gibran itu kan dianggap karena ada kecurangan. Iya. Lalu di sini gimana? Orang kan menganggap itu juga. Berarti ini juga Curang. sama gitu loh. Jadi makanya saya katakan tadi kecurangan itu dari mana? Menggunakan Polri, menggunakan tangan TNI, menggunakan tangan aparat dan segala macam. Berarti orang persepsi juga. Oh, berarti di sini juga ada nih aparatnya, Polri-nya, TNI-nya di sini. Di sini tuh di mana? Di Ganjar Mahfud. Nah, bisa kan orang bilang ini terpecah ini bangsa ini udah. Karena lembaga negaranya udah berpihak terbelah. ke masing-masing ya. Masing-masing udah terbelah, bahaya ini. Nah, yang dipertaruhkan apa? Ya, yang dipertaruhkan lembaga kepresidenan kan, kewibawaan lembaga kepresidenan masih ada nggak? Kalau itu sudah tidak ada, saya kira ini negara sudah tidak terkendali. Apa itu, Ari, istilah politik ya kalau nggak terkendali ini? Chaos. Anarkisme di mana-mana muncul tanpa pemimpin. Padahal kalau kata Ali bin Abi Thalib, ya kan, keberadaan pemimpin yang zalim sekalipun, ya, yang tidak adil ya, bukan zalim ya, tidak adil, itu lebih utama daripada anarkisme. Itu bukannya Ibnu Taimiyah yang ngomong itu? Ibnu Taimiyah ngutip dari Imam Ali. Ini kadang-kadang kok nggak ngerti? Nggak ngerti. Ngerti Imam Ali kau. Iya. Imam siapa kau ngerti? Ibnu Taimiyah yang ngutip Imam Ali. Kau lebih-lebih kau. Iya. Muka kau aja sekuler. Aku nggak ngerti apalagi kau. Ya nggak Bang? Iya, benar. Bang, tapi ini Bu Mega ngomong gini Bang. Mestinya ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi ibu jengkel. Karena Republik ini penuh pengorbanan. Tahu tidak? Tahu tidak? Ini kayak AG apa Bu Mega nih? Kenapa sekarang kalian yang pada penguasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Wah ini Ya itu jengkel, kecewa segala macam ada di situ, gitu kan. Sekarang kan persoalannya ini itu tadi. Kalau kita di sini bisa kita bicara laten dan manifest. Nah, kata Abang udah nggak ada Enggak, tadi kan kau tanyanya lain lagi. Lah itu yang tadi ini pidato Ibu Mega yang kutipan itu. Nggak ngerti Bu Mega kau. Iya. Nggak ngerti laten kau lihat. Jadi kan begini. Kalau yang manifestnya, Gue baca lagi sama bos. yang manifest, ya, sama Bang. Tadi bilangnya nggak ada. Oh itu udah nggak ada lagi laten manifest semuanya. Manifest. kalau tadi Ini sama nih yang saya kutip ini. bukan Budi tadi kan cuma nunjuk gini yang mana. Kalau ini kan dibaca, jadi paham kita. Lah, Tadi Bu Mega yang langsung yang ngomong. Ke Abang lo ngadep situ lo. abang. Aduh, nggak ngerti. Nah, Mega jadi kau. yang manifest di sini adalah bahwa itu yang disampaikan Mbak Mega, kecewa karena Orde Baru segala macam. Sebenarnya yang laten apa? Oh. Kalau kita bicara yang latennya, harusnya kau dalam
bersama kami di sini. Itu latihannya kan di situ. Oh. Jangan kau bikin move sendiri kau. Move sendiri, jangan lari ke sana kemari. Harusnya bersama kita, itu latihannya di situ. Karena yang latihan ini tidak terjadi, maka keluarlah yang manifest itu, gitu loh reaksinya. Tapi kan dulu Bu Mega juga pernah ngomong, Bang. Manuver Out. main 2 kaki. Out. Nah kan udah dibilang gitu sama Bu Mega dulu. Udah bener dong. Iya, Kalau mau bermanuver out. sekarang ini kejadian nih, ya kan? Kita lagi makan durian tadi, bijinya gede banget itu durian, isi nggak ada. Jadi kalau ada yang mau menyumbang apa durian paling paten di dunia akhirat apa Bang? Yang Abang bilang tadi. Palu, Ah. durian Palu. Kita minta sama Ahmad Ali itu durian Palu. Hammer. Nah, Kalau ada yang mau nyumbang kita nanti promosikan Bang di ya, sini nanti Bang. kita telepon Ahmad Ali lah. Iya. Ah. Latihan juga waktu itu mampir sini juga sama Iya. Abang kan. Kan ini aja sama Bang. Palu ini ya. Ketum Nasdem nih. Palu tuh ada montong, ada musangking juga. Wih, Maten juga Palu Bang. Maten Selain juga ada Palu. selain ada nikel ada Tapi ada satu lagi, apa? musang bejanggut. Apa? Itu bisa berjangkut tuh latennya apa manifestnya apa tuh Bang? Musang bejanggut itu orang pura-pura jadi musang. musang siapa sih? Iya. Iya, Pak, yang mana? Sama atau mungkin yang di Pak SBY maksud itu Bang, ada musang berbulu domba. Gitu ngomongnya. Musang berbulu. Nah, itu siapa maksudnya Pak? Maksudnya Pak SBY itu? Tahu. Emang di politik kita tuh ada musang-musang. Iya, ada musang berjanggut. Baru lagi nih, berarti nanti ada Musang berbulu ayam. musang berbulu ayam. Ada musang berbulu domba. Nah makanya kita Ada kan nggak musang tahu. king. Bukan Waktu apa? itu kan waktu dia ngomong gitu kan waktu dia masih berkoalisi dengan Nasdem dan PKS. Iya, pas Keluarlah pernyataan musang berbulu ayam. domba. Gitu. Domba. Musang berbulu domba. Bagaimana musang berbulu domba? Lah tanya Pak SBY dong, dia seniman Bang. Tapi salah senimannya itu. Nggak ada dalam kata-kata musang berbulu domba. Ada, Bang. Ada Bang, itu Ada ya? Iya. Ada, Musang berbulu domba. berbulu ayam ini yang enggak ada, Bang. Gue baru denger malah. Pak SBY benar, Bang. Bukan. Logikanya kan begini. Aduh, Ya, logikanya begini. Yang suka dimakan oleh musang itu kan ayam. Domba, Bang. Mana bisa musang makan domba? Kau pun ada aja. Domba ngerti domba kau. Gimana Bang? inilah. Apa? Gak ngerti deh. Nggak ngerti. Domba segede itu mau dimakan musang gimana? Musang kecil. Jadi kenapa dibilang musang berbulu ayam? Karena musang itu makanannya ayam. Supaya ayam tidak ribut, makanya dia berbulu ayam. Supaya dia juga bisa sih. masuk di kawanan ayam. Itu lebih masuk akal. Kalau musang itu nggak ada bulunya. Dia karena musang itu berambut. Makanya dibilang musang berbulu ayam, bukan musang berbulu musang. Inilah kau nggak ngerti musang juga. Musang berbulu ayam benar, Bang. Benar. Iya benar. Iya kan kalau musang berambut domba benar. benar. Musang Iya. apa? Berbulu. Udah. Ada Bos. Musang berbulu ayam Bos. Ada. Emang Bos. ada. Iya. Arti musang berbulu ayam dan peribahasa lain bertema serupa. Ini musang dengan produk derivatifnya nih. Iya. Iya gitu. Bang, kalau kucing kan ada kumisnya. Musang ini ada kumisnya nggak Bang? Nggak ada, jenggot. Oh. Pantesan. Heeh. Musang berbulu Ayam. Iya. Kalau musang berambut domba. Domba. Iya. Iya. Itu. Nggak ngerti domba kau boleh. Oh, rambut sama bulu tahu nggak kau bedanya? Tahu lah. Apa bedanya? Rambut di atas, bulu nih. Udah sekuler dangkal pula banget. Udah Lanjut Bang. sekuler Manifest dari mana? Nah itu, jadi kalau kembali lagi ke persoalan manifest dan laten. Nah, latennya itu keinginan Ibu Mega dan seluruh Slokharde PDIP bahwa Pak Jokowi itu tetap bersama, tidak kemana-mana, ya. Dan baru yakin Pak Jokowi itu agak bergeser ke tempat lain ketika Kaisang menjadi ketua umum
PSI. Jadi Tondo pertama. Tahun pertama. Masih belum, tapi masih yakin juga nih. Masih sur. Masih Opung sur. Panda masih taruhan sama kita kan. Masih nggak mungkin, ya kan? Abang yakin betul Abang PSI 20% nih kan? Ya. Mengalahkan PDI kata Abang. Ya Iya, kalau Bang? kayak gini bisa jadi nih. Apa? Ya kalau situasinya seperti ini ya bisa jadi. Apa? Ya PSI bisa masuk 4 besar, 3 besar, bahkan bisa nomor 1 lagi nih. Lagi Bang. Persatu dari mana lagi itu artinya udah pernah. Udah pernah. Belum, maksudnya lagi dari omongan kita yang kemarin. Abang ini prediksinya ada. Udah Waktu itu mau bilang daftar ke KPU aja Bang bilang, wah ini masih ada proses, kan belum penetapan. Ya, belum penetapan nih, masih ada sebulan. Iya. Hati-hati kau, gitu kan. Sebelumnya bilang nggak akan daftar Anies. Sekarang Kayaknya abang yang dimaksud Caimin ya kemarin bahwa banyak orang yang meragukan kita, makanya Caimin itu sampai detik-detik terakhir dia mengaku dia harus memendam perasaan informasinya dan peluang-peluangnya supaya orang nggak bisa membaca. Kita kan pakai teori filsafat eksistensialisme, ya kan? Dengan kita ngomong seperti itu kan kita eksis di mata dia, ya kan? Ya, nggak ngerti eksis kau. nggak ngerti bulu domba kau. Bang, tapi kalau sebagai abang kan pernah ada di bawah strukturnya Bu Mega nih, pasukannya Bu Mega kan abang bertahun-tahun kan? Berbaris bersama Bu Mega nih kan. Mendengar pidato berapi-api seperti itu, bahkan ada teriakan lawan ya kan kalau nggak salah. Kita menang. Apa yang biasanya diinterpretasikan oleh pasukan berbarisnya Bu Mega di bawah? Ya, Apa yang terjadi? seperti Bang? saya katakan tadi, 27 Juli itu kan begitu. Ya, artinya pertama pasti terkonsolidasi. Ya kan, yang tadinya kok kita ini seperti kehilangan roh. Kita ini kok tidak mendapatkan satu dorongan semangat untuk menghadapi situasi ini. Istilahnya udahlah, kita pasrah, terima aja lah apa hasilnya. Kan gitu. Dan itu pasti informasi itu disampai kepada Ibu Mega. Pasti, saya yakin, Bu. Misalnya ya, ini kita kan kira-kira kan Simulasi kira-kira ini anak-anak udah agak lesu nih. Mau kemana? Situasi seperti ini. Ya kan? Nah, Ibu Mega langsung mengambil satu sikap. Oh, kalau gitu kita dorong, kita lawan, kita bangun semangat ini. Nggak Jadi boleh. ini belum tentu akan melawan dalam artian yang sebenarnya gitu Bang, melawan Pak Jokowi. Tapi ini lebih ke menyemangati Ini supaya kan bukan- bisa terkonsolidasi kalau atau kita gimana lihat nih, Bang? bukan melawan Pak Jokowi, melawan situasi ini. Jadi kan ini bukan pribadi, ya kan? Melawan situasi ini yang kebetulan ya Pak Jokowi presiden pasti. Tadi bilangnya berkuasa apa tadi? Gitu-gitu kan. Iya. Ya, tapi kan gini Bang, yang dilawan adalah presiden dengan approval rating yang sangat tinggi. Ini agak beda dengan konteks melawan Orde Baru dulu yang belum ada survei waktu itu. Ya. Tapi maksudnya pemberitaan dan persepsi publik yang Ya. di kalangan elit itu sudah sangat jatuh terhadap Pak Harto. Ya kalau kelemahan-kelemahan Soeharto kan banyak sekali. Ya. Ya persoalan ekonomi kita yang terpuruk, ya kan? Nah, dolar kita 515.000 per dolar misalnya. Kemudian ekonomi kita lagi drop, ya. Kemudian ada asing itu masih sangat menentukan baik dalam politik dan ekonomi kita, ya, sehingga dan kemudian ditambah lagi ada menteri-menteri yang diangkat Pak Harto Golkar pada mengundurkan diri. Golkar sebagai partai pendukung ya utama dari Soeharto sendiri sudah menyatakan sikap untuk tidak mendukung lagi Soeharto. Jadi banyak faktor. Kalau ini kan betul. Kalau ini faktornya saya kira masih cukup kuat. Ya, pertama dia masih presiden. Kemudian apakah TNI, Polri misalnya pada tingkat elit lah kita katakan ini masih solid, loyal kepada presiden, birokrasi dan semuanya, ekonomi kita relatif lebih baik. Ya. Nah sehingga
makanya saya kadang-kadang bingung nih, kata-kata lawan ini kok setengah hati masih. Mengapa? Kalau memang mau melawan betul Ibu Mega ini, tariklah menterinya dulu, test case, tarik. Menteri-menteri PDIP itu tarik semua. Supaya kita lawannya jelas gimana, siapa yang mau kita lawan. Oh, ini sama kayak kritik Abang soal antitesis dulu ya. Lah ya. Ini mau bicara antitesis, mau bicara perubahan, ya kan? Lawan, tapi ada di dalam. Nah, itu yang maksudku tadi, apakah masih relevan ini? Nah, Gitu loh. lo ya itu sama kan artinya? Iya, tadi kata Abang masih relevan kata Abang tadi. Iya, iya. Sama. Jadi kalau memang betul-betul mengambil sikap melawan, ya tarik semua menteri-menteri ini. Bin tarik, semua mundur, ya kan? Mari. Tunggu. Bin tarik. Ya Bin kan bisa, kan PDIP kan? Nah, Ya karena udah lah, ini kan kita bicara laten dan manifest lagi nanti. Ya nggak ngerti aku, masa Bin bukannya itu orangnya presiden, Bang. Kenapa? Bin bukannya usernya presiden. Struktural itu orang presiden, ya kan? Secara struktural Bin itu kepada presiden, tapi secara politik bisa kan? Oleh karena itu kan kita bilang tidak boleh ada negosiasi untuk menetapkan kepala Bin. Itu harus firm 100% orang presiden kan? nggak ngerti Bin kau ya Bang, lanjut tema lain Bang. Ya kan, tarik dulu Bin, terus apa lagi? Nah, menteri-menteri ada berapa? Ada 7 tuh, ya tarik semua. Nah baru kemudian mari kita sama-sama lawan. Kita menangkan Ganjar Mahfud. Kalau gini abang lihat lawannya nggak serius-serius ini setengah sama. hati, siapa yang mau dilawan nih? Menteri-menterinya gitu. Nah, Karena kalau bicara kecurangan, misalnya ya, aparat-aparat tadi misalnya yang disinggung gitu. Lah Menko Polhukamnya kan nah makanya kan ini sekarang Menko semua Polhukam di jadi bawah begini, aparat kan di bawah Menko Polhukam, bener ya Bang? dari sisi untuk konsumsi apa yang disampaikan Mbak Mega tadi, untuk konsumsi kader-kader PDIP, internal PDIP itu mantap. Ya kan? Tetapi bagi pengamat, bagi orang-orang yang memang katakanlah mereka yang melakukan analisis persepsi terhadap apa yang disampaikan Ibu Mega ini membingungkan. Kita lah misalnya melihat ya, bagaimana ada menteri di situ terus mau dilawan, kan ini kan maksudnya pemerintah kan yang mau dilawan ini. Karena kalau bicara soal otoriter semuanya ini kan pemerintah. Nah, sementara PDIP ada menteri-menterinya masih dalam pemerintahan. Nah, saya kira perjuangan politik itu memang harus ada ketegasan. Mau apa nih kita ini? Berarti memang antitesis Abang ini visioner juga nih ya, menjawab banyak persoalan setelah itu ya. Iya. Bener Abang. Sekarang aja baru tahu nih, Anies Imin ternyata nggak setuju IKN. Ya, tapi ada di dalam. Terpindah. Iya kan? Jadi gini, kalau saya melihat bukan dari awal tidak setuju IKN. Ini kan kita melihat begini. Ini persepsi lagi ya. Mengapa Anies dan Caimin, atau Anies lah, kan Caimin baru ya, pindah ke Anies ini kan gitu masuk jadi cawapres. Mengapa Anies ragu-ragu dan bahkan tidak pernah mengatakan tidak melanjutkan IKN sebelum ini? Ya. Karena dia melihat Pak Jokowi cukup kuat. Ya. Kemudian dalam persepsinya Pak Jokowi ini agak melemah dengan ada perpecahan dengan PDIP. Nah, kita masuk di sini. Oh. Gitu loh. Nah, jadi ya secara politik nggak salah, ya kan? Masa orang kuat kita tabrak. Tapi kalau orang kita rasakan orang ini agak melemah, ya kita masuk. Kalau kata Bang Idrus gimana nih? Pesan Bang Idrus? Kuat lawan Dinda, lemah adaptasi. Berpikir cerdas, kerja keras dan bermain taktis. Idrus Marham punya formula itu, Bang. Iya. Kuat lawan lemah adaptasi. Kuat itu artinya apa? Kau bangun sebuah strategi untuk berkompetisi, kau bertarung di situ, itu kuat. Kalau nggak gitu bahasa. Kau kuat berkompetisi. Berkompetisi. Nah, gitu. Kan kalau lemah adaptasi itu apa maksudnya?
Artinya kau belajar, belajar dulu. Di politik tuh gitu. Sama-sama kau berenang. Ya kalau kalau kau kuat, kau berkompetisi Dinda. Tapi kalau kau lemah, kau belajar dulu. Itu kan dalam teori politik dikatakan, kalau kau lemah, ya kan, kau harus atur antara strategi dengan taktik. Jangan taktik kau melampaui strategi, ya kan begitu. Strategi itu kan, taktik itu kan rangkaian-rangkaian untuk mencapai strategi. Tuh nggak ya? Jadi kemudian kalau seandainya ada suatu taktis yang digunakan melampaui strategi, taktisnya gagal, strateginya gagal. Bahkan akhirnya apa? Organisasinya juga gagal. Inilah yang kalau kita lihat gerakan-gerakan organisasi yang gagal itu, yang kemudian dibubarkan seperti PKI misalnya, itu kan karena terlalu taktisnya itu melampaui strategi. Nah, gimana itu Bang? Abang kan pernah mengalami masa kecil ketika PKI masih ada di parlemen. Abang pernah mengalami sebagai PKI. Masih kecil Ada PKI di ada PKI. parlemen. Tetangga ya Bang ya. Ya, Tangga jadi Abang kan PKI kan. Di Aceh. Bang. artinya apakah pada saat itu sudah dipertimbangkan betul bahwa Partai Komunis ini sudah bisa men-take over kekuasaan, ya kan? Karena kan ada TNI masih. Ya. Nah kalau dia berhadapan sama TNI, udah pasti kan TNI kan punya kekuatan yang luar biasa pada saat itu. Ya, akhirnya apa? Bukan hanya taktik dan strateginya yang gagal, tetapi organisasinya juga bubar. Karena salah Nah, salah tadi taktis dan strategi. melampaui strategi. Nah, jadi dengan apa yang dilakukan Bu Mega ini, menurut Abang dan moodnya PDI, saya yakin habis ini Ganjar Mahfud itu akan lebih all out dan akan lebih Lugas, untuk melakukan kritik dan koreksi. serangan bahkan kepada pihaknya pada Prabowo dan bahkan pada Pak Jokowi yang tidak bertarung gitu ya. Wah, yang anaknya yang bertarung. Nah, menurut Abang apakah ini taktik melampaui strategi juga nggak? Menurut saya nggak perlu seperti ini, Tidak perlu ada kata lawan, ya. Kalau mengatakan keinginan satu kali putaran itu oke. Satu putaran kita menang itu kan biasa. Kita pun kan. Kita pun suatu keinginan. Tapi kata-kata lawan ini harus diperhitungkan dengan matang. Seperti kita katakan tadi, posisi Jokowi ini masih sangat kuat gitu loh. Nah takutnya kan tadi, begitu lawan benturan, efeknya kan kemana-mana. Nah, efeknya apa? Ya bisa pelemahan terhadap PDI Perjuangan juga. Efeknya efek Rudi maksudnya. Ya kan? Tetap ya. Oke. Gua pikir tadi efeknya, aku pikir gue tuh efeknya pikir efek rumah kaca. Ternyata lebih lucu lagi efek Rudi. Lebih relate ya. Bagus ya. Apa Ini kenapa? baru dapat loh barusan tuh. Apa kenapa efek Rudi, Bang? Efek. Franciscus Saverius Rudi Iya. Adi Wali kota Rudiatmo. kan? Ya dulu sebelum Mas Gibran. Oh jadi ini adalah ini Abang lihat taktisnya melampaui strategi. Ya nggak perlu. Karena Makanya kan di sini melawan Jokowi adalah bisa membuat pelemah PDI makin lemah ya, gitu. tadi efek Rudinya kemana-mana. Gue ingat kalau udah kayak begini narasinya bos. Kalau narasumber kita El Muncos gue udah tahu jawabannya bos. Bang Muni pasti jawab. Iya, artinya melawan Jokowi. Iya. Melawan rakyat. Jokowi ini cintai rakyat. Berarti dia melawan rakyat. Gaya Muni tuh. Ya jadi Pilihan Jokowi pilihan rakyat. Loh tapi kalau pilihan Jokowi nanti salah dan akhirnya kalah nggak mungkin, kalau bersama rakyat pasti menang. Udah gitu rahasia bos. Kita Bentur-benturkan rakyat ini bang. Diajak kelahi kita sama rakyat bang. Dia bang. Bang tapi aku pengen nanya deh bang, mungkin nggak
kalau tadi abang kan strategi taktis, PDI belum tentu all out setelah ini. Kalau kata Ari ini kan harusnya logikanya nih setelah ini akan ugal nih. Iya, iya. Tapi abang bilang nggak mungkin all out lah. Mungkin nggak itu pertama karena strategi tadi mempertimbangkan supaya PDI Perjuangan tetap juga bisa kuat dan tetap berada di pemerintahan. Atau ada sisi lain bang, mungkin nggak pendukung Pak Jokowi di PDI itu juga banyak ternyata, sehingga engine brake-nya itu dari dalam gede juga gitu. Seberapa mungkin tuh bang pendukung Pak Jokowi itu cukup signifikan jumlahnya? Ya kalau kita bicara ini kan tadi Ibu Mega itu bicara itu bukan di depan semuanya kader PDIP, tapi kan banyak relawan. Ya, Mas Bang Arsyad. Pak Arsyad bukan kader PDI kan? Bukan, ya kan yang kumpul itu kan relawan. Nah sekarang sejauh mana struktur itu ya kan menyerap dan bahkan mereka setuju dengan apa yang disampaikan. Karena relawan ini kan tidak beda dengan kader kan. Kalau kader itu mau hidup mati. Kalau relawan itu kan begitu situasi agak mencekam kan bisa hilang itu. Iya. Nah, Nggak ikut-ikut, orang melu. Ya kan? Bang, tapi nggak, aku pertanyaanku, di PDI pendukung Pak Jokowi banyak nggak menurut abang? Ya kalau sebelum ini kan banyak, sebelum ada kasus ini. Sekarang. Nah sekarang ini, Kayak abang kan dulu cerita nih, kau nggak tahu kau di tentara itu nggak semuanya dukung Soeharto, KKO full ke Bung Karno. Di Angkatan Darat ada Ibrahim Aji, ya kan? Abang bilang tuh, ya kan? Nah ini misalnya nih di PDI sekarang itu saya kira nggak ada lagi lah. ada projonya nggak? Dengan sikap sudah seperti ini udah nggak ada lagi. Ini kan udah terbuka, bukan tertutup. Kalau kita bicara dulu waktu masih Gibran belum menjadi cawapres, itu masih mungkin. Begitu Gibran ini menjadi cawapres, itu semuanya udah keluar. Ini artinya abang percaya nih dengan hipotesisnya Hasan Nasbi bahwa perolehan akhirnya Mas Ganjar di putaran pertama ini, kalau misalnya 2 putaran ya, itu semakin lama semakin mendekati suaranya PDI. Ya semakin turun kan berarti. Iya, semakin mendekati suaranya PDI. Ya. Sesuai dengan suara PDIP. Iya. Ya bisa jadi paling tinggi 20%. Iya kan? Kalau seandainya pidatonya Bu Mega ini berhenti sampai sini. Tapi kalau apa yang disampaikan Ibu Mega ini bereaksi luas, bisa lebih drop lagi. Orang gini bos, ini orang terus terang aja di masyarakat kita, ini kan ada kekhawatiran-kekhawatiran dan ketakutan-ketakutan. Ya, muncul lagi nanti isu-isu macam-macam. Apa bang? Soal marhenisme lah, ya kan kiri lah. Itu muncul lagi nanti kekhawatiran. Ini kan namanya engineering intelligence kan. Itu bisa saja dihembuskan sehingga orang takut. Gitu, orang takut. Jangan deh, kita jangan dekat-dekat bahaya nih. Nah orang tuanya juga begitu kan. Jadi kan kita udah tahu sejarahnya bagaimana partai yang agak punya jarak yang dengan pemerintah, masyarakat kita terutama masyarakat kelas bawah. Kalau kita jangan bicara menengah ke atas, masyarakat di bawah kan itu gampang sekali kan dikasih input atau informasi yang membuat mereka ragu dan mereka takut. Gitu. Lihat tentara polisi datang 2 aja di kampung itu udah takut dia. Ada apa ini? Ya kan? Nah itu kalau itu terjadi, saya kira suara PDIP itu bisa turun. Ya, kemudian dampaknya ke suara Ganjar Mahfud. Terus dengan strategi ini ceruk suara mana yang ingin diambil oleh Ganjar Mahfud nih bang, dengan apa yang terjadi dengan pidatonya? Ya nggak ada lagi. Tinggal bagaimana mengelola apa yang ada lah. Nggak ada lagi. Menurut saya sekarang kan begini, ini udah frontal. Ya dari mana? Kita bicara suara yang pendukung Anies sudah nggak mungkin. Ya, suara pendukung Prabowo Ganjar udah juga tidak mungkin. Artinya tinggal memanage suara yang ada sekarang. Ya kan? 1, kedua, tinggal menunggu apakah masuk putaran kedua atau tidak. Nanti itu bisa lain lagi analisisnya ya.
waktu masuk putaran kedua. Kalau Mas Ganjar dan Pak Mahfud bertransformasi jadi antitesa tadi seperti Abang katakan, mungkin nggak sekarang secepat itu? Udah terlambat, udah nggak bisa lagi. Orang sudah punya posisi sikap yang Ajak. iya udah nggak bisa lagi, beda. Jadi nggak bisa secepat itu swing gitu Nggak Bang ya, bisa. jadi antitesa seperti Ini Mas kan Anies. orang udah apa? Kalau istilah apa? Kalau kita bicara Agama. darah itu udah menggumpal nih, udah susah nih. Minum pengencer darah pun udah nggak bisa lagi cair. Ya, Nggak ngerti aku Bang. kalau darah itu kan kental, nah, dia kan kalau kental menggumpal. Kau untuk mencairkan itu kan minum pengencer darah, baru jantung kau bisa berdetak lagi. Inilah nggak lancar. ngerti, nggak ngerti. Kau sering sakit jantung tapi nggak ngerti jantung inilah. Aduh. Aduh. Kau ini juga kau. Kau nih udah 1 jam nih. Udah. Mas Zulfan udah mau. Ini efek apa nih? Efek seru dia. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Dah. Aduh.